Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Muhsin Khalida untuk mengikuti mata kuliah bimbingan konseling Islam untuk anak dan remaja. Saya akan mengulas sedikit tentang perkembangan psikologi pada remaja awal. Oke, kemarin ada request yang pengen ngerti perpustakaan yang ada di halaman tempat saya ya. Ini nama perpustakaannya adalah Perpustakaan Cakro Pintar dan ada 3.000 buku yang ada di halaman rumah saya. Jadi 1 menit ya, 1 menit Anda akan saya ajak keliling di perpustakaan saya. Oke, raknya macam-macam ini. Ini tentang saya, buku. Kalau ini buku agak berat, karya saya. Juga buku karya siswa dan mahasiswa peserta psikowriting. Wih, lumayan banyak ya. Ya lumayan, alhamdulillah ada 100. Media dari koran memberitakan tentang Cakro Pintar ya. Dan ada beberapa piala ya. Penghargaan dari beberapa instansi termasuk Kementerian Pendidikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tentang pertumbuhan dan perkembangan psikologi ya, tentang remaja awal. Mungkin saya akan menyampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Pada umumnya istilah pertumbuhan dan perkembangan ini dicakup dalam satu kata, yaitu kematangan. Manusia disebut matang jika fisik dan psikisnya telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai pada tingkat tertentu, dan itu disebut matang. Kalau Anda seorang remaja, ini memiliki tingkat kematangan yang bagus, ini artinya seimbang. Perkembangan psikis dan perkembangan fisik itu seimbang. Usia antara 12-13 sampai usia 17-18 tahun. Ini dikatakan remaja awal. Tumbuhan badan menyamai orang dewasa. Jadi ada anak remaja usia 15 tahun itu badannya gede seperti orang dewasa. Bagi laki-laki akan memperlihatkan penonjolan otot-otot pada dada, kemudian lengan ini gede. Kemudian di pahanya juga betis, itu akan terlihat di situ pertumbuhan pada fisiknya. Begitu juga bagi remaja wanita, dia juga menunjukkan mekar tubuh. Nah, baik laki-laki maupun wanita, bagi remaja memiliki kecenderungan pertumbuhan ke arah yang memanjang juga. Ya 15 tahun atau 16 tahun itu ada yang tinggi ya, tidak hanya lebar tetapi lebih dominan tinggi. Ibunya tidak terlalu tinggi, bapaknya tidak terlalu tinggi, tetapi anaknya ini bisa tinggi sekali. Kadang-kadang ditanya itu nurun sopo. Pertumbuhan dan perkembangan otak akan berimplikasi terhadap praktek-praktek pendidikan di sekolah, baik di bidang pengajaran maupun di bidang bimbingan. Teman-teman bisa lihat ya, para remaja di SMP atau SMA itu, wanita itu cenderung sungguh-sungguh daripada laki-laki, terutama belajar ya. Moodnya itu lebih pada wanita daripada laki-laki, mood belajar. Kadang-kadang kakaknya laki-laki dengan adiknya perempuan itu terkadang lebih dewasa si cewek gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kedewasaan seorang remaja perempuan itu kemudian pertumbuhan dan perkembangan sikap dan emosi. Sikap atau attitude, terutama sikap sosial, berkembang sangat menonjol pada remaja itu. Maka kalau ada grup atau
geng remaja itu pada umumnya sangat kuat, terutama yang berhubungan dengan teman sebaya, teman SMP, teman SMA. Itu kalau sudah geng-gengan itu ya punya motornya itu dipreteli itu ya mesti punya geng-geng itu, karena punya apa ini ya, memiliki sikap sosial berkembang yang sangat menonjol, yang kemudian membuat grup-grup sebaya itu menjadi kuat, sering memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama, ingin menonjolkan dirinya, ingin dilihat orang, ingin menunjukkan identitasnya gitu. Nah itu memang umumnya seperti itu, dan itulah remaja gitu. Jadi kalau ada remaja yang aneh-aneh gitu, motor sudah standar tetapi dimodif yang aneh-aneh, itu saya kira itu ya wajar gitu. Tetapi orang dewasa juga harus tahu dan memahami, kalau perlu sampai apa ya, kalau kita paham tentu kita bisa memberi alternatif untuk pembimbingan. Kalau dia punya masalah, kita bisa memberi konseling. Kemudian perasaan yang sangat ditakuti oleh remaja awal adalah jika terkucil atau terisolir dari kelompoknya. Kalau ada remaja nggak punya kelompok, nggak punya geng sebaya itu di sekolah maupun di di kampung, itu pada umumnya ya bisa jadi menyendiri, karena takut kalau ditinggal oleh temannya, takut kalau nggak punya teman, takut kalau tidak memiliki grup, takut kalau dirinya ditolak oleh kelompok sebaya itu, diajak teman itu kadang sedih sampai mendalam. Mungkin di sekolah diajak, kamu kok seperti itu sepintas terpikirkan ya biasa, tetapi kalau sudah di rumah, bener kok aku itu seperti ini, terus kemudian dia bercermin dan itu biasa seperti itu, kegelisahan, kesedihan, kegelisahan. Jadi kebiasaan remaja melatih menguasai emosi negatif dapat membuat remaja sanggup mengontrol emosi dalam banyak situasi. Jadi manajemen emosi itu penting kita tanamkan sejak sejak usia anak, kemudian remaja kita dampingi sehingga emosi ini bisa dimanage. Maka namanya manajemen emosi. Ada juga manajemen kolbun, supaya tidak terjadi kontras batin. Karena kalau ada kontras batin pada remaja ini agak sulit untuk kita dekati, kita dampingi. Perkembangan minat atau cita-cita. Minat adalah perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada suatu pilihan tertentu. Mungkin Anda ingat ya, ketika usia SMP itu harus memilih mana SMA, mana nanti di SMA atau SMK atau MA, bikin stres itu, Maka pada usia seperti itu harus ada pembimbing, harus ada pendamping. Dan kalau bisa, kalau manajemen emosinya bagus, bisa terbuka dengan orang dewasa, itu ya bagus gitu. Maka kita sebagai orang dewasa harus memahami hal ini, terutama di bimbingan konseling Islam ini. Apalagi kalau ada pendekatan agama, ini sangat menarik sekali. Kita hendaknya memberi berbagai alternatif dengan pertimbangan yang realistis, karena mereka sudah bisa berpikir realistis. Jadi bentuk minat atau cita-cita remaja awal sangat beragam bentuknya. Kadang-kadang saking bingungnya itu sulit kalau ditanya, sebenarnya kamu itu pengen apa ya? Sulit untuk, apalagi kadang-kadang kita kasih pilihan itu, ayo kita pilih, ayo kita istikharah itu, malah stres gitu. Karena bingung memilih gitu. Maka kita sebagai orang dewasa ya,
kasih pendampingan dalam hal mungkin dapat dikelompokkan seperti ini. Ada minat pribadi dan sosial, itu seperti apa? Ada yang minat terhadap apa ya, traveling, rekreasi, minat terhadap agama, minat terhadap pendidikan, mungkin karir struktur, ketua OSIS dan lain-lain. Ini penting ya, penting bagi Anda yang mengambil mata kuliah bimbingan konseling Islam untuk remaja ini. Kedinamisan pribadi itu berkembang selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan segala aspek. Aspek ini diantaranya adalah aspek biologis, ya, aspek psikologis, aspek sosiologis. Nah, ini penting untuk Anda pertimbangkan. Remaja putri sering menilai diri lebih tinggi, kadang-kadang agak overestimate. Sementara kalau remaja pria itu menilai diri sendiri itu lebih rendah, underestimate. Biasa. Cewek itu kadang-kadang apa ya, tingkat jaimnya lebih tinggi. Ketika naik motor gitu ya, nggak pakai jilbab, rambutnya panjang. Kalau ada cowok gerombol di pinggir jalan itu, si cewek jangan lewat di depannya itu, kok cowok ini tidak sweet gitu, terkadang ya hatinya, kok aku gak sweetie ya. Moral sebagai standar yang muncul dari agama dan lingkungan memberi konsep yang baik dan yang buruk, patut, tidak patut, layak dan tidak layak secara mutlak. Maka orang dewasa harus memberi bimbingan, pendampingan terhadap hal ini, karena ini penting berkaitan dengan adin, agama. Maka kita sebagai konselor ya, atau sebagai pembimbing, kita memang harus kreatif. Bagaimana kita memiliki kreativitas untuk memunculkan, bagaimana memiliki daya ikat bagi remaja awal ini untuk remaja itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan tujuan bimbingan konseling Islam. Buku adalah sahabat kita terdekat, dan membaca buku aktivitas hebat, menulis buku ekspresi terdahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.